Ku gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku, ku pacu hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta tak pernah padam. Katakan Bapak Ibu, kemarau, kemarau hidupku tak akan meredam. Gelora nan suci di kalbuku tak akan berujung, tak akan berujung. Desah bisikanku, Yesus, aku cinta padamu. Katakan sekali lagi, ku gores jiwaku Tuhan, ku gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Haleluya Tuhan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta tak pernah padam, agar cinta tak pernah padam. Katakan, kemarau hidupku, kemarau hidupku tak akan meredam. Gelora nan suci di kalbuku tak akan berujung. Desah bisikanku, katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita bertemu, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita, jalinan cinta kita nan abadi. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, katakan, ku labuhkan rinduku Tuhan, ku labuhkan rinduku di
Haleluya. Jalinan cinta kita. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita angkat hati kita, katakan, ku labuhkan rinduku, ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa, tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita, jalinan cinta kita nan abadi. Katakan sekali lagi, ku gores jiwaku, ku gores jiwaku untuk mencintaimu. Cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta tak pernah padam. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kemarau hidupku tak akan beredar. Gelora nan suci, Gelora nan suci di kalbuku tak akan berujung, tak akan berujung. desak bisikanku Tuhan. Desak Katakan, bisikanku, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita angkat tangan kita bersama. Ku labuhkan, ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita, jalinan cinta kita nan abadi. Mari buka
hatimu. peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. jalinan cinta kita. Jalinan cinta kita nan abadi. Mari Bapak Ibu yang di rumah maupun dari tempat ini, angkat suaramu. Ku lakukan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Katakan, kelak kita berjumpa Tuhan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita. Jalinan cinta kita nan abadi. Kula bukan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. jalinan cinta kita Jalinan cinta kita nan abadi. nan Mari katakan sekali lagi Bapak Ibu, saudaraku, angkat suaramu katakan, kula bukan rinduku. Kula bukan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa Tentu kau merasa yang ku rasakan. kelak kita berjumpa Tuhan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta, Jalinan cinta kita nan abadi. jalinan cinta kita. Jalinan cinta kita nan abadi. Mari katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jalinan cinta kita nan abadi. Jalinan cinta kita nan abadi. Mari sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami Mari Bapak Ibu sembah Tuhan.
Angkat suaramu sembah. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita sembah Tuhan pagi ini. Sembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Bapa. Naikkan ucapan syukur yang baik buat Tuhan. Angkat hatimu, bawa hidupmu bagi Tuhan pagi ini. Mari masing-masing pribadi menyembah Bapak Ibu Saudara. Kami datang di hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Karena Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau sumber kehidupan buat kami. Engkau kebahagiaan kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Satu yang kami minta Tuhan pagi ini, ajar kami mengasihi, menghormati-Mu Bapa seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Katakan bersama, aku minta kepadamu. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu. Katakan sekali lagi Bapak Ibu, aku minta kepadamu. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu.
hati menghormatimu seperti Mari angkat tangan, Yesus. katakan, beriku hati Tuhan. Beriku hati Seperti Yesus. seperti Yesus. Amin. Mengasihi, menghormati Bapa di surga. Bapa di surga. Beriku hati, beriku hati seperti Yesus, seperti Yesus. Amin Tuhan. Taat sampai mati Di kayu salib, di kayu salibnya. beriku hati, beriku hati seperti Yesus. Seperti Yesus. Mengasihi, menghormati Mengasihi, menghormati Bapa di surga. Mari Bapak Ibu katakan, beriku hati Beriku hati seperti Yesus. seperti Yesus. Taat sampai mati, Taat sampai mati di kayu salibnya. Sekali lagi kita angkat suara kita, katakan, beriku hati, beriku hati seperti Yesus, Seperti Yesus. mengasihi, Mengasihi, menghormati Bapa di surga. beriku hati, Beriku hati seperti Yesus, seperti Yesus. taat sampai mati, Taat sampai mati di kayu salibnya. taat sampai mati, haleluya, Taat sampai mati di kayu salibnya. katakan sekali lagi, taat sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati di kayu salibnya. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Dia Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersama kita di sini. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembah Dia. Bersama, haleluya. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Amin. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembah Dia. Katakan, lupakan rasa cemas dan duka.
satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan. Mari Bapak Ibu yang di rumah, angkat suaramu. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Haleluya. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembah Dia. Angkat tanganmu, lupakan rasa cemas dan duka. Luaskan kuasa Tuhan bekerja dengan segenap hati dan jiwa. Puji yang maha mulia. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan. Katakan sekali lagi, lupakan. Haleluya. Lupakan rasa cemas dan duka. Katakan, luaskan kuasa Tuhan bekerja. Luaskan kuasa Tuhan bekerja Dengan segenap hati dan jiwa. Puji yang maha mulia. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Amin. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. sekali lagi, masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Dan pujilah Tuhan. Kuasa firman-Mu itu yang mengubahkan akan kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita bertepuk tangan bersama-sama. Bersama. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan. Hati yang bimbang diteguhkan. Katakan, kuasa firman-Mu. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Haleluya. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan. Hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung, bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran. katakan bagai burung Raja Wali. Haleluya. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam Kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai dalam hidup kami. Haleluya. semakin ku
rasa kehadiran-Mu. Bagai burung Raja Wali, bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. bagai burung Raja Wali, Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. semakin ku rasa, Semakin ku rasa, semakin ku rasa, semakin ku rasa kehadiran-Mu. wow, haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, Raja segala Raja, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pengumuman kita pagi ini, besok hari Senin ada kelas SOT di tempat ini maupun lewat streaming. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya jam 19.00 tepat Bapak Ibu Saudara ya. Itu saja. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kita datang sama Tuhan kembali Bapak Ibu. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Katakan bersama, ya Bapa, ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita angkat suara kita. Katakan, terasa dunia ini, terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Katakan, iya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putra, putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Bersama-sama kita angkat suara kita. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu, perjalanan ini walau dalam badai mengukir permainan
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat hatimu, katakan di hamparan. Pada kehidupan, ku racun senyummu. Perjalanan ini, walau dalam badai, mengukir permata. Katakan sekali lagi. Hamparan pada kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini, walau dalam bara, mengukir permata. Rencana jiwaku, tempatkan rinduku di tepi gitamu, gapai madu, belakang langit biru, belakang langit. Belakang langit biru. Ini yang menjadi kerinduan kami, Bapa. Kami rindu Engkau tersenyum melihat kehidupan kami. Kami mau melekat dengan Bapa. Biar kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, Bapa. Tidak ada yang lain yang kami ingini. Karena kami tahu hidup kami ini adalah kepunyaan-Mu. Kami ini kepunyaan-Mu, Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat hati-Mu bagi kami. Terima kasih, Bapak. Pagi hari ini, buat kami mengerti lebih lagi isi hati Tuhan. Bicara buat kami, Bapa. Bicara buat kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Kami para pelayan di tempat ini tidak akan pernah bosan-bosan untuk menyampaikan dan terus mengingatkan kepada kita semua bahwa kita akan menjadi anak Tuhan atau kita menjadi manusia yang gagal apabila kita hanya berhenti sampai di titik kita tahu. Gereja akan menjadi sebuah gereja yang gagal
apabila tidak membawa jemaatnya naik ke standar di mana standar itu adalah standar yang Tuhan mau. Mungkin kita bisa tahu banyak hal, mungkin kita bisa tahu apa yang baik, tahu apa yang berkenan kepada Tuhan, tahu apa yang sempurna. Mungkin bahkan kita hafal isi Alkitab. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan mau sebuah standar yang jauh melebihi hanya sekedar kita tahu. Dia mau kita menjadi piawai, kita menjadi pandai. Dia mau kita menjadi cerdas dalam melakukan kehendak Bapa. Tidak peduli seberapa hebat saudara dan saya berdiri di tempat ini dan bicara tentang kebenaran. Tidak peduli betapa hebat saudara bermain musik. Tidak peduli seberapa hebat saudara bisa bernyanyi di tempat ini. Tetapi Tuhan berkata, kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, semua menjadi sia-sia. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya supaya kita menjadi piawai, menjadi pandai, menjadi cerdas dalam melakukan kehendak Bapa? Tidak ada cara yang lain selain kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, berusaha melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan tidak pernah dapat dilepaskan dari kehidupan kita. Dari kehidupan ini. Kalau Tuhan izinkan kita lahir di dunia ini, kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita ada di dalam kehidupan ini, saya yakin percaya ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap kita harus pribadi lepas pribadi mengalami Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita ada dalam gedung gereja, bukan hanya ketika kita pelayanan, tapi setiap hari, setiap jam, bahkan mungkin setiap detik kita mengalami Tuhan. Dan setiap kita harus belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita sampai kita menemukan point of aha. Yang saya maksud adalah ketika kita belajar sesuatu, ketika kita merenungkan kehidupan, kita pasti, Bapak Ibu Saudara, sampai di sebuah titik di mana kita memahami, aha, oh begini maksud Tuhan, oh begini yang Tuhan mau. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara, sedikit ataupun banyak, kita semua pernah ada di titik itu. Betul Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dan kita renungkan firman Tuhan, kalau kita berusaha untuk alami Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita pasti sedikit ataupun banyak kita akan pernah alami point of aha ini. Ya. Dan begitu kita ada di poin ini, kita akan makin memahami apa isi hati Tuhan dan apa mau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan share
Saya beri judul Menang Mengatasi Realita Kehidupan. Mari saya undang kita semua baca di Matius 19 ayat 16. Ayat 16 sampai 26. Saya akan bacakan buat saudara. Judul perikopnya, Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saya lanjutkan ayat berikutnya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Oke, kita berhenti sampai di ayat 22, Bapak Ibu Saudara. Sudah tentu kita semua tidak asing dengan ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya mempersiapkan firman ini, saya melihat bahwa kehidupan anak muda ini tragis. Dia memiliki ekspektasi. Waktu bertemu dengan Yesus, dia panggil guru. Sebetulnya dia punya hati mau menjadi murid Yesus pasti. Tetapi kenyataannya, Bapak Ibu sekalian, realita yang Tuhan sampaikan kepada anak muda ini tidak seperti harapan, tidak seperti ekspektasi si anak muda. Sehingga ketika Yesus sampaikan realita, kebenarannya, kenyataannya, akhirnya dia kecewa dan dia mundur. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan kita menemukan bahwa kenyataan, realita hidup tidak seperti harapan kita. Tidak seperti apa yang kita bayangkan. Apa yang kita bayangkan itu akan terjadi, bahkan itu tidak terjadi. Bahkan apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, malah itu yang terjadi. Seperti halnya apa yang kita alami saat ini, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang punya ekspektasi, siapa yang sangka kita ada di titik seperti sekarang. Satu dunia mengalami pandemi. Ada yang punya ekspektasi mungkin tahun 2020 karena pada saat lalu berpikir pekerjaan baik, bisnis baik, 2020 kita akan membuat sesuatu, kita punya ini, kita punya itu. Tapi kenyataannya tidak seperti ekspektasi kita. Kita berharap tahun 2020 menikah, ya kan, punya pasangan. Tapi karena kondisi
akhirnya tidak bisa tercapai. Dan banyak lagi hal-hal dalam kehidupan kita yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan. Semua manusia di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara, berusaha sekuat tenaga semampu mungkin menyelaraskan antara harapannya, ekspektasinya dengan realitanya. Betul Bapak Ibu Saudara, kita semua mau apa yang kita harapkan itu terjadi seperti apa yang kita harapkan. Realitanya sama seperti apa yang kita harapkan. Tapi pada akhirnya banyak di antara kita, banyak orang di luar sana yang akhirnya depresi, stres. Karena hal ini, apa yang diharapkan tidak seperti apa yang dihadapi, kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mau belajar. Apapun kondisinya, kita mau menang mengatasi realita kehidupan. Apapun kondisinya, kita mau menang mengatasi realita kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau bagikan beberapa hal supaya kita menjadi anak Tuhan yang berkemenangan dalam mengatasi realita kehidupan. Saya mencatat ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama, untuk kita bisa menang dalam menghadapi realita kehidupan adalah kita harus pahami bahwa realita kehidupan yang sesungguhnya itu apa. Banyak dalam kehidupan ini, kita manusia, kita tertipu bahwa realita sesungguhnya bukan realita yang kita lihat di depan mata kita. Apa yang kita pikir baik, apa yang kita lihat bagus, apa yang kita lihat indah, apa yang kita pikir mulus, kita pikir itu adalah realita yang bisa kita capai. Kita pikir. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, iblis, ya, penipu itu seringkali mengecoh kita. Dia membuat fata morgana. Sesuatu yang enak, yang terlihat baik, terlihat memuaskan kita. Bahkan yang terlihat benar. Dia membuat fata morgana. Sama halnya seperti orang yang berada di padang gurun. Di tengah-tengah perjalanannya dia mengalami kehausan, dia mengalami kelaparan. Tiba-tiba dia melihat dari kejauhan ada sungai di sana. Dan dia berjalan menuju sungai tersebut. Dengan harapan dia menemukan sungai yang sesungguhnya. Dia menemukan air di sana untuk memuaskan dahaganya. Tapi sekian lama dia berjalan. Menghampiri sungai tersebut. Sungai tersebut tidak kunjung didapati. Dan ternyata itu adalah fata morgana. Bukan sungai yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya dia mati, kelelahan, kehausan, dan kelaparan. Ini adalah ketragisan kehidupan kita manusia di bumi ini. Seringkali kita tidak memahami apa itu realita kehidupan yang sesungguhnya. Kita banyak disodorkan hal-hal duniawi, Bapak Ibu Saudara. Yang kita pikir, ya, kita dapat memiliki itu selamanya. Yang kita pikir
Kalau kita miliki itu semua, kita akan bahagia, kita akan puas. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, jabatan, kehormatan, kekuasaan, apapun yang dunia tawarkan itu semua. Kita kumpulkan sekuat tenaga kita. Karena kita pikir itu adalah realita kehidupan yang sesungguhnya. Sedangkan realitas sesungguhnya, semuanya itu kita akan tinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Semuanya kita tinggalkan. Karena itu bukan realita yang sesungguhnya. Dan realita yang sesungguhnya, yang absolut adalah, mau tahu Bapak Ibu Saudara, realita yang sesungguhnya adalah kita pasti mati. Kita pasti mati. Kita pasti meninggalkan semua itu. Saya teringat sebuah lagu, Bapak Ibu Saudara. Lagu ini sering kali terngiang di telinga saya. Ketika saya bekerja harus keluar kota. Ketika saya dalam keheningan, dalam saya merenungkan firman Tuhan, saya teringat lagu ini. Lagunya seperti ini. Satu hal yang harus aku pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri saat yang indah hari kematianku. Di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Ini adalah realita yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita pasti mati. Tapi apakah ini tragis, Bapak Ibu Saudara? Saya mau memberitahu kabar gembira buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kabar baiknya adalah sesungguhnya bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam perhambaan akan kebenaran, kematian bukanlah sebuah ketragisan. Karena Dia Tuhan, Bapa kita, Tuhan alam semesta, Tuhan segala jagat raya, Tuhan langit dan bumi. Dia akan datang menjemput kita. Dan itu adalah permulaan kehidupan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan yang baru di mana kita tidak lagi terikat akan keinginan-keinginan dosa kita. Keinginan-keinginan daging kita yang membelenggu hidup kita selama ini. Ada sebuah ayat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dulu saya tidak paham. Kita dikatakan bahwa dahulu kamu adalah hamba dosa. Tetapi sekarang kamu adalah hamba kebenaran.
Seorang hamba, Bapak Ibu Saudara, tidak punya kuasa lagi atas dirinya. Seorang hamba hanya akan tunduk, turut apa yang Tuhannya mau. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini, kita bisa tanya sama diri kita masing-masing saat ini. Apakah saat ini kita menjadi hamba kebenaran atau kita masih menjadi hamba dosa? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita pasti pernah ada di titik di mana kita tahu bahwa ini adalah dosa, tapi kita tidak mampu, kita tidak sanggup untuk melawannya. Itu adalah tanda bahwa kita tunduk. Kita tidak sanggup melawannya karena hari ini kita mau belajar area itu. Kita tidak mau lagi menjadi hamba dosa. Kita mau katakan sama diri kita, sekarang aku adalah hamba kebenaran. Hamba kebenaran artinya kita tidak sanggup untuk melakukan apa yang benar. Bahkan kita tidak tahu lagi bagaimana untuk melakukan apa yang tidak benar. Kalau kita terbiasa melakukan apa yang jahat pada orang lain, itu mengalir dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara. Mengalir dengan sendirinya. Tapi kalau kita menjadi hamba kebenaran, kita ada di titik di mana kita mau berbuat jahat pada orang lain. Kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Kita diperlakukan tidak benar oleh orang lain. Kita mau balas. Tapi kita tidak tahu lagi. Bapak Ibu Saudara, kembali. Sekali lagi saya ulangi bahwa kematian bagi kita yang menjadi hamba kebenaran, kematian bukanlah, amin Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, yang kita harus pahami supaya kita menjadi anak Tuhan yang berkemenangan menghadapi realita kehidupan adalah miliki mindset yang benar dan kesadaran yang benar. Miliki mindset yang benar dan kesadaran yang benar itu apa? Miliki mindset anak Allah Bapak Ibu Saudara. Miliki mindset kerajaan Allah. Lihat banyak sekali iklan di sosial media. Iklan belajar bagaimana membangun bisnis, membangun kekayaan, menjadi makmur dan seterusnya. Mereka mengajar untuk bagaimana memiliki prosperity mindset Bapak Ibu Saudara. Kalau mau menjadi makmur, kalau mau menjadi kaya, mereka mengajar milikilah dahulu mindset kemakmuran tersebut. Kalau mau menjadi kaya, milikilah mindset menjadi kaya tersebut. Anda mau makmur? Anda mau menjadi kaya? Anda mau tahu caranya? Kita nggak bicara itu di sini. Tapi saya beritahu clue-nya bahwa semua yang diajarkan di luar sana, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya mereka mengajarkan ini. Mereka hanya mengajarkan hukum-hukum Allah. Mereka mengajarkan apa yang Tuhan, apa yang pernah keluar dari mulut Tuhan, apa yang pernah keluar dari mulut Yesus. Itu yang diajarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kabar gembiranya, kalau kita benar-benar kalau kita benar-benar memiliki mindset anak Allah, memiliki mindset kerajaan Allah, secara otomatis
kita akan memiliki mindset kaya. Kita akan memiliki mindset kemakmuran. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kita menjadi seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kerjaannya kita hari-hari hanya mencari kekayaan, mencari kemakmuran. Tapi percayalah, waktu kita memiliki mindset Allah, anak Allah. Kalau kita memiliki mindset kerajaan Allah, Tuhan bilang semuanya itu pasti. Semuanya itu sudah pasti. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita belum sampai di titik itu, kita merasa, Pak, tapi hidup saya susah. Makan aja susah. Tiap bulan harus berpikir menyambung hidup dari akhir bulan ke akhir bulan ke akhir bulan dan seterusnya. Kita belajar siang hari ini, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya mindset anak Allah, kalau kita punya mindset kerajaan Allah, itu otomatis Bapak Ibu Saudara, kita pasti juga memiliki mindset kaya, mindset kemakmuran dan sebagainya. Karena apa? Mungkinkah ya seorang pangeran kerajaan dia hidup susah, miskin, dan seterusnya? Tentu tidak. Karena apa? Pasti otomatis dia punya mindset kerajaan. Dia punya mindset pangeran. Tuhan kita Bapak Ibu Saudara, Dia adalah yang memiliki semuanya. Dia pencipta segalanya. Kalau kita bilang kita anak Bapa, kalau kita bilang kita anak Allah. Sesulit itukah Bapa kalau mau memberkati kita? Tentu saja tidak, bukan? Oke, kita tidak bicara ke arah sana Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita mau bicara hal yang lebih esensi. Milikilah mindset anak Allah, milikilah mindset kerajaan Allah. Milikilah perilaku kerajaan Allah. Kita tidak mungkin bisa berkata kalau kita punya mindset kerajaan Allah. Kalau kita punya mindset anak Allah, tapi perilaku kita tidak menggambarkan, tidak mencerminkan bahwa kita adalah anak Allah. Kalau kita adalah warga kerajaan Allah. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita semua Bapak Ibu Saudara, renungkan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, itu mewakili apa mindset kita. Saya mau share sedikit Bapak Ibu Saudara. Ini tentang mindset, tentang cara pikir, tentang bagaimana sesuatu pemahaman itu bisa ada dalam hidup kita dan itu mengubahkan kita. Ini 4 tahapan kesadaran manusia Bapak Ibu Saudara. Dari yang paling bawah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang pertama, saya beri contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dalam kehidupan kita tidak tahu tentang olahraga, pentingnya olahraga dan kita tidak tahu bagaimana olahraga, kita tidak biasa melakukan olahraga.
itu kita ada di level 1 Bapak Ibu Saudara. Di mana itu adalah level unconscious incompetence. Di mana kita tidak sadar, kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu dan kita tidak melakukannya. Itu level 1. Tetapi begitu kita tahu Bapak Ibu Saudara, oh, olahraga itu penting. Olahraga itu bermanfaat. Olahraga itu bisa membuat kita sehat. Makanan-makanan sehat itu bisa bla 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 dan seterusnya. Itu kita ada di level 2. Namanya conscious incompetence. Kita hanya tahu. Tapi kita incompetence. Kita tidak melakukannya. Kita belum sanggup melakukannya. Atau kita belum pernah melakukannya. Kita belum mau melakukannya. Kita ada di level 2. Tetapi begitu kita melakukannya, besok pagi saya olahraga. Saya beli sepatu olahraga, ya bangun pagi-pagi setelah saat teduh dan sebagainya, olahraga. Begitu kita lakukan, kita ada di level 3, conscious competence. Kita tahu dan kita melakukan. Tetapi level ini Bapak Ibu Saudara, level yang riskan. Karena seringkali orang yang ada di level ini mudah sekali atau cenderung kembali ke level 2. Hanya tahu tetapi tidak melakukan. Hanya tahu, oh olahraga itu baik, olahraga itu benar, olahraga itu sehat. Tapi tidak melakukan. Pernah saya dulu 1 minggu sekali, jalan 1 bulan, habis itu udah enggak lagi. Balik ke level 2. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar. Kita harus sampai di level 4. Di mana setiap hari kalau kita sudah lakukan olahraga tersebut, ya, ada namanya law of 10,000 hours. Kalau menurut penelitian psikologi, kalau orang melakukan sesuatu sebanyak 10.000 jam, secara tidak sadar, dia akan lakukan itu terus. Jadi, kalau kita biasa olahraga Bapak Ibu Saudara, lakukan tiap hari. Itu menjadi kebiasaan kita dan kita akan lakukan tiap hari. Mungkin bahkan kalau kita berhenti malah jadi rasanya kok aneh. Kok gak enak ya? Kayaknya ada yang salah ya? Kok ada yang kurang ya? Kita sampai di level 4. Unconscious competence. Di mana kita sudah melakukannya berulang-ulang. Dan kita terus melakukannya tanpa kita sadar lagi, tanpa kita harus berpikir. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, dengan kehidupan kita menjadi orang Kristen. Menjadi anak-anak Tuhan. Orang-orang yang kita bisa berkata bahwa, Bapak aku mengasihimu. Tapi seringkali kita tidak melakukan seperti apa yang kita katakan. Kita hanya sekedar tahu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita semua gak kurang-kurang dengar kebenaran di tempat ini. Betul? Gak kurang-kurang. Kita gak kurang-kurang tahu. Tapi kita lupa untuk melatih diri kita naik ke level 3. Kita lupa kalau kita harus melakukan itu. Harus lakukan. Dan ya, kalau kita mau menang daripada realitas kehidupan, sekali lagi, kalau kita mau menang, kita harus ada di level 4. Kita harus paksa diri kita sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara.
tiap hari, tiap waktu kita lakukan. Kita push diri kita over dari limit kita. Melampaui batas kita. Sampai pada akhirnya kita ada di level 4 Bapak Ibu Saudara. Kita tidak lagi sadar bahwa apa yang kita lakukan tiap hari itu adalah kebenaran. Itulah apa yang baik, apa yang berkenan pada Tuhan. Dan apa yang sempurna. Percayalah Bapak Ibu Saudara, saya ulangi ya. Apa yang keluar dari mulut Allah? Apa yang keluar dari mulut Yesus? Itu menjadi hukum. Itu menjadi sistem. Kalau Yesus berkata, Matius 5, sebab itu haruslah engkau sempurna seperti Bapa sempurna. Itu bukan anjuran Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya anjuran. Bukan hanya saran yang kita boleh lakukan, boleh juga enggak. Bukan. Tapi karena kita memang harus sempurna. Bapak Ibu pasti melihat saya dengan tatapan aneh dan berpikir enggak mungkin Pak. Enggak bisa sempurna itu. Enggak bisa. Tapi ini Yesus sendiri yang bicara Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara mau menentangnya? Apakah Yesus berkata ini hanya main-main? Atau dia tidak bisa mikir bahwa manusia nggak mungkin sempurna. Tapi dia paksa kita untuk sempurna. Tapi pada akhirnya juga nggak bisa sempurna. Saya yakin enggak Bapak Ibu Saudara. Dia tahu sebetulnya kita bisa sempurna. Masalahnya kita yang belum tahu bagaimana caranya. Kita belum tahu apa rahasianya. Saya beri tahu Bapak Ibu Saudara. Cara pikir kita ada di level 4. Di mana kalau kita di titik itu, kita sudah tidak lagi sadar bahwa kita melakukan kebenaran tiap hari. Bahkan kita tidak tahu lagi bagaimana cara melakukan yang tidak benar. Tidak mungkin mustahil bahwa kita bisa capai menjadi sempurna seperti yang Dia mau. Apa yang saya sampaikan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin apa yang Pak Roni sampaikan, apa yang para pelayan mimbar sampaikan di tempat ini. Itu bukan firman yang kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudara. Bukan firman yang hanya sebuah wacana dan tidak dihidupi. Karena seperti Bapak Gembala kita, Pak Roni memberi teladan. Saya tahu betul Bapak Ibu Saudara. Beliau berjuang mati-matian. Memaksa dirinya untuk melewati batas kehidupannya. Untuk melakukan apa yang benar. Apa yang benar, apa yang benar. Apa yang saya sampaikan sama Bapak Ibu Saudara pagi hari ini di tempat ini. Ini juga apa yang saya hidupi. Ini juga apa yang saya kerjakan tiap hari. Saya paksa diri saya. Apa yang tadinya sebelumnya saya pikir nggak mungkin. Saya nggak mau atau nggak seperti itulah. Tapi saya paksa diri saya. Seringkali harus menghadapi perlakuan-perlakuan yang tidak adil oleh orang lain. Pingin saja rasanya membalas. Pingin rasanya kalau kamu bisa melakukan apa yang tidak baik, saya juga bisa. Tetapi saya paksa diri saya untuk melakukan terus apa yang benar. Saya tahu, seringkali pikiran-pikiran tidak benar itu masih sempat terlintas dalam pikiran saya. Tapi saya yakin, mungkin tidak 1 bulan ke depan. Mungkin belum tentu 3 bulan, 6 bulan ke depan. Mungkin belum tentu 1 tahun ke depan.
Tapi satu saat, saya yakin, pikiran yang tidak benar itu tidak lagi lewat di kepala saya. Setiap kita Bapak Ibu Saudara pasti punya cara sendiri. Pasti menemukan cara kita untuk sampai di titik ini Bapak Ibu Saudara. Sampai di titik di mana kita tahu bahwa ini yang Tuhan mau. Dan kita menemukan cara kita seperti ini. Dua hal ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pahami bahwa apa realitas sesungguhnya dan bagaimana ya mindset yang benar yang kita harus miliki. Percayalah, kita akan menang mengatasi realita kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ada satu titik kita merasa lelah. Bapak capek, Bapak gak sanggup. Ini juga saya alami Bapak Ibu Saudara. Capek. Tapi saya teringat ref dari lagu yang tadi. Saya berharap apa yang saya bagikan pagi hari ini sama Bapak Ibu Saudara bisa membuka mindset kita semua. Kita punya semangat juang untuk menang tiap hari. Kita mau nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Refnya. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Roh Kudus, tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Roh Kudus, tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Katakan sekali lagi, Roh Kudus, tolong aku. Roh Kudus, tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kalau Tuhan mau kita sempurna, Dia tahu kesulitan-kesulitan kita. Oleh sebab itu, percayalah, kita tidak berjuang sendiri. Ada Roh Kudus yang terus pimpin kita, beri kekuatan pada kita. Asalkan kita mau, asalkan kita terus mau berjuang, satu saat kita pasti bisa. Satu saat kita bisa katakan pada Tuhan, Bapa, ini hidupku. Ini hidupku Bapa. Dan kita bisa melihat, Dia tersenyum melihat kehidupan kita.
dia bangga memiliki anak seperti kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hikmat-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Bapak Ibu Saudara, pergilah menjalani keseharian-Mu dengan berkat anugerah daripada Bapa. Cinta kasih dan pengorbanan daripada Yesus. Keteladanan Yesus. Dan penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus. Menyertai hidup kita. Menyertai hidupmu tiap hari, tiap jam, tiap detik. Mulai hari ini, sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Amin.